Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teknologi dalam Supply Chain Management. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu di sini ada saya Gracia Emi Ardita dengan MB11 2023-08244. Saya Karina Diah Puspita Wardeni dengan NIM B11 2023-08234. Saya Via Safra Nur Aini, NIM B11 2023-08433. Yang pertama di sini ada pengertian umum teknologi in supply chain. Teknologi in supply chain management adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mengelola aliran material, informasi, dan keuangan secara terintegritas dan dari pemasok hingga konsumen akhir. Teknologi juga berfungsi sebagai enabler utama dalam meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan koordinasi rantai pasok. Digitalisasi SCM memungkinkan perusahaan merespons dinamika pasar secara lebih cepat dan akurat. Yang kedua, di sini ada konsep dasar teknologi dalam SCM. Yang pertama yaitu ada integrasi sistem informasi lintas fungsi dan lintas organisasi. Yang kedua ada pemanfaatan data real-time untuk perencanaan dan pengendalian rantai pasok. Yang ketiga ada automasi proses logistik dan pengambilan keputusan berbasis sistem. Dan yang keempat yaitu ada konsep ini mendorong terciptanya supply chain yang agile dan resilient. Selanjutnya ada kriteria penerapan teknologi dalam SCM. Yang pertama ada interoperabilitas antar sistem, yaitu di sini ada ERP, WMS, dan TMS. Yang kedua yaitu ada kemampuan real-time data processing. Yang ketiga ada keamanan dan keandalan data. Yang keempat ada fleksibilitas dan scalability sesuai kebutuhan bisnis. Dan yang kelima yaitu ada dukungan terhadap analitik dan decision support system. Selanjutnya ada karakteristik supply chain berbasis teknologi. Yang pertama ada berbasis data dan analitik, di mana terdapat data-driven supply chain. Yang kedua ada terintegrasi dari hulu ke hilir. Yang ketiga ada minim intervensi manual. Yang keempat yaitu ada transparansi informasi antar mitra rantai pasok. Yang kelima yaitu ada mendukung efisiensi biaya dan peningkatan service level. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Karina. Selanjutnya, ada implikasi teknologi terhadap SCM. Yang pertama itu ada perubahan proses kerja dari manual ke digital. Yang kedua, peningkatan koordinasi antar supplier, produsen, dan distributor. Yang ketiga, ada pengurangan lead time dan kesalahan operasional. Keempat, ada transformasi peran SDM menuju fungsi analitis dan strategis. Selanjutnya itu ada dampak teknologi terhadap kinerja SCM. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Yang kedua, akurasi peramalan permintaan atau demand forecasting. Ketiga, ada penurunan biaya persediaan dan distribusi. Keempat, ada peningkatan kepuasan untuk pelanggan. Kelima, mendukung kinerja keberlanjutan, ekonomik, dan environmental. Selanjutnya, ada kepentingan teknologi dalam SCM. Yang pertama itu untuk menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua untuk membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian pasar. Yang ketiga untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Keempat untuk memperkuat ketahanan rantai pasok. Selanjutnya ada relevansi teknologi dalam SCM modern. Yang pertama itu untuk globalisasi meningkatkan kompleksitas rantai pasok. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen menuntut kecepatan dan transparansi. Yang ketiga itu disrupsi global, pandemik, konflik, geopolitik untuk meningkatkan resiko SCM. Yang terakhir ada teknologi menjadi solusi untuk supply chain yang adaptif dan tangguh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Selanjutnya di sini ada fokus teknologi yang diambil.
Fokusnya dalam itu Big Data Analysis dan Artikel Internet Gates AI dalam scam. Yang pertama, digunakan untuk peramalan permintaan dan optimasi persediaan. Yang kedua, mendukung perencanaan produksi dan distribusi. Yang ketiga, relevan pada industri manufaktur, retail, dan e-commerce. Selanjutnya ini ada penjelasan fokus Big Data dan AI secara dalam SCM. Big Data mengolah volume besar data transaksi, logistik, dan konsumen. AI menganalisis pola untuk, yang pertama itu ada demand forecasting, yang kedua ada investor optimization, yang terakhir ada route to optimization. Hasilnya adalah keputusan yang lebih cepat, persis, dan adaptif. Ini contoh studi kasusnya. Kami mengambil dari Shopee. Shopee memanfaatkan Big Data untuk memprediksi lonjakan permintaan saat kampanye besar. AI digunakan untuk optimasi penempatan stok di gudang dan manajemen mitra logistik. Teknologi meningkatkan kecepatan pengiriman dan menekan biaya logistik. Digital Supplier Claim mendukung daya saing Shopee di pasar e-commerce Asia Tenggara. Berikut ini referensi yang kami ambil, yaitu yang pertama ada Kopra, kedua ada Heizer, ketiga ada Sri Software, yang keempat ada Guna Skaran, yang kelima ada Ivanov, yang keenam ada Dubey, yang ketujuh ada Wamba, yang kedelapan ada Share Group. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.